akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan setia kepada kita, kita juga harus setia kepada Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama, Tuhan Yesus setia. Mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan setia kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada-Mu, karena Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Tuhan tuntunan hidup kami, Tuhan yang kami perlu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Tuhan Kau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir. Mungkin dalam perjalanan kami percaya akan penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan
Lagu yang kedua, sungguh ku bangga Bapak. Kita tepuk tangan. Sungguh ku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku berharapan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga. Kami mengundang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku berharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi cita-cita di dalam hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku berharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bangga punya Allah. Kita bangga punya Allah yang seperti Allah yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangga enggak kita punya Allah yang selalu memperhatikan hidup kita? Amin, amin. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi satu pujian, karena kita
habis merayakan Paskah, kita habis merayakan 10 hari Pentakosta kehadiran Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu di mana kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sudah membebaskan kepada kita. Mari kita pujikan Ku Menang, Ku Menang. Yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu. Waktu kesempatan dipersilakan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina, dina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina, dina wengi Gandol Gusti.
kita harus nderek Gusti, kita gandol Gusti. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nderek Gusti niku tidak boleh sembrono, ora oleh sembrono. Tapi kita mengikut Tuhan, kita pasti ada jalan keselamatan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita beri kesempatan ada kesaksian dari Bapak Ibu yang mau saksian, dipersilakan. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kebaikan Tuhan saya sampai di sini dengan selamat. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar atau apa, tapi semua adalah kemurahan Tuhan. Saya diperpanjang usia saya sampai hari ini karena Tuhan baik. Tahun 2006 saya divonis dokter ada kanker besar di sini dan operasi besar sekali. Kalau dipikir secara manusia saya tidak akan selamat. Kenapa saya sampai hari ini ada? Tuhan baik. Waktu 2001 saya divonis sudah ada kanker kista sekecil ini 2 di kanan kiri. Dan saya kemana-mana ke dokter semua bilang harus diangkat kandungan, harus dioperasi. Namanya saya ini takut anak 4 gak dioperasi, mosok ini dioperasi Tuhan. Saya mohon mujizat Tuhan ya. Tetap gak didengar. Jadi kalau saudara doa kali ini belum dijawab Tuhan, itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Terus saya berjuang terus. Akhirnya tahun 2006 itu anak saya seperti ini tahu-tahu datang ke rumah saya. Anak saya ini jadi pekerja di suatu gereja di Mojokerto. Nggak mau pulang di rumah. Ini satu dia itu apa katanya Tuhan, di rumah enak-enak dia pelayanan seperti itu. Nggak mau tak tulungi, nggak mau saudara. Jadi anak saya ini benar-benar dari nol, nggak mau. Nah, terus dia itu tinggal di gereja, satu gereja di sana. Terus dia ngomong pulang, Mama, sewaktu aku doa, Mama kok katanya Tuhan dalam bahaya, Mama sakit apa? Enggak, Mama enggak sakit apa-apa. Oh, saya sudah pikir saudara. Dan waktu saya sakit pun itu enggak sakit. Ya namanya kanker itu, kista itu kan enggak sakit memang, enggak terasa. Saya ke dokter mana-mana suruh operasi, saya malah stres. Enggak bisa makan, tidur juga terganggu. Akhirnya badan saya kurus gitu ya, takut. Terus ada satu dokter bilang kalau enggak mengganggu enggak apa-apa. Saya lekut saudara. Terus sisa tidur apa tak biarno sudah kata reken ya, kalau direken kan kepikiran. Selama 5 tahun di perut saya dan anak saya ini enggak tahu apa-apa. Semua enggak tahu, ya suami saya yang tahu ya. Terus dia bilang itu tadi, ya apa Ma? Enggak apa-apa Mama, sampai 2 kali dia datang. Mama gimana Ma? Enggak Mama, enggak apa-apa kok gitu. Akhirnya kok dia desek terus, akhirnya saya tak check up saudara. Besar, kista saya itu jadi 10 cm kanan dan kiri. Dan selama ini tidak kelihatan sebab saya pakai korset saudara. Jadi perut saya tetap langsing, padahal kalau dilepas seperti orang hamil 9 bulan besar. Lah itu terus ya itu mulai mikir ya, anak saya datang lagi ayo Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan sudah bilang semuanya itu cepat ngambil Tuhan, Mama tinggal berserah saja gitu loh saudara. Nah saya ini ingin maksud Tuhan minta mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus anak saya bilang Mama harus pakai hikmat, tidak boleh maksud Tuhan itu hak Tuhan Mah. Nah Mama sekarang ada orang Mama tidak mau berobat itu kan salah. Tuhan bisa pakai dokter sebagai alatnya, tampaknya udah bener ya. Terus tapi masih bimbang karena operasi tadi yang takut. Terus dapat saya saudara enggak mau. Terus ketiga kalinya pendarahan hebat saudara, enggak bisa diempet lagi sudah bior-bioran seperti apa janggilan gitu saudara. Barulah angkat tangan, itulah manusia. Kalau masih enteng-enteng itu dianggap sepele saudara. Dan
ya. Terus barang seperti itu ya wis hidup dan mati. Akhirnya saya menyerah. Sudah terus anak saya, loh mama dibilangin mama tidak percaya gitu loh. Malah anak saya tak marahin kok. Enggak mama tidak mau dioperasi. Nanti kalau mama semangat baru bawaan ke rumah sakit. Tidak mau mama gitu. Akhirnya anak saya datang. Anak saya waktu itu kan jadi pekerja di sana, nggak gampang-gampang baik, dia terlalu taat orangnya. Terus nggak mau kalau kamu nggak mau ngantar mama nggak mau operasi. Akhirnya dia mau ngantar dan ajaib pokoknya memang Tuhan itu kalau sudah nyuruh kita sempat dibekali saudara. Jadi jangan takut gitu. Memang doa-doa kita kadang itu minta enak etok ya, nggak mau nggak enak. Sebenarnya saya juga gitu loh. Habis itu saya berangkat sama anak saya sama suami dan anak saya ini. Ajaibnya lagi, saya itu biasanya obatnya bikin bior sampai saya pakai pembalut yang 35 cm, tahu saudara? Itu waktu kedua, zaman dulu belum ada pampers. Kalau zaman dulu pampers mungkin tak supal pampers pembalut kok itu. Wah kalau bior itu nggak ngatasi. Sedangkan naik pesawat itu kalau kendaraan kan nggak boleh, ya toh. Pas didoa-doain akhirnya saya dari Juanda sampai di Singapura nggak ada setetes darah pun loh. Tuhan luar biasa. Jadi saya seakan-akan dituntun dengan luar biasa. Dan itulah Tuhan kalau nunjuk ajaibnya dia pada orang-orang yang kurang percaya seperti saya. Ingin bukti dulu baru percaya. Itulah manusia. Ya, jadi kalau doa-doa saudara belum dijawab Tuhan, terus berdoa. Terus semangat. Ada waktunya Tuhan yang kita tidak tahu. Akhirnya operasi besar terjadi saudara. Waktunya itu suami saya ngambil 10 hari. Itu tepat sekali jadwalnya itu. Terus pokoknya diatur Tuhan. Nanti lain kali kalau saya datang lagi di sini tak sambung nanti entek waktunya untuk saya sendiri ya. Singkat cerita saya berhasil dioperasi dengan selamat. Jadi saya sisa hidup saya ini ya untuk melayani Tuhan, ikut anak saya kadang kemana-mana. Jadi tadi malah ditodong tiba di mobil, baru turun dari mobil. Nih nanti kamu saksi loh ya. Begini pak kok ngomong sih, nggak ada kan gitu. Saya nangis ini, terus saya oh ya. Tapi dalam hidup anak Tuhan semua ini pasti ada kesaksian. Cuma mulut kita yang terkunci dan tidak bisa ngomong. Sebenarnya banyak mujizat Tuhan yang terjadi pada hidup kita ini. Kalau tak saksi kayak waktu ini ya, sudah itu toh maksudnya itu Tuhan baik dan terlalu amat baik. Sampai terakhir ini suami saya meninggal, sudah ditinggal suami saya. Tetapi Tuhan beri penghiburan dan kekuatan yang luar biasa. Nanti lain kali saya datang lagi akan tak ceritakan hidup kedua. Yang ini saya operasi berhasil dengan selamat. Padahal tetangga-tetangga saya yang kasusnya lebih ringan dari saya meninggal semua loh saudara, ada 3 orang kasusnya seperti saya meninggal semua padahal kecil-kecil. Saya itu 10 cm sudah cekat di usus. Jadi yang keluar itu selamatnya itu ya darahnya keluar. Kalau di dalam ya mungkin saya sudah meninggal. Nah terus dokternya sampai bilang ini kalau tidak menghina Indonesia ya, kalau di Indonesia saya tidak mampu gitu. Soalnya nanti kalau gampang-gampangnya ususnya diketok saudara, mau itu cepat semua. Ada videonya, kalau di sana operasi tidak sembarangan, dia di video dikasih kita. Kalau ada kesalahan apa bisa dituntut itu. Terus apa namanya? Ya itu tadi saya sampai gumun kalau lihat operasi saya. Itu saya tadi guling-guling kayak gitu tuh. Ya ampun gitu maksudnya. Kok bisa gitu ya. Itulah kesaksian saya untuk menguatkan kalian semua bahwa manusia ini lemah sekali. Apalagi kalau dikasih cobaan yang luar biasa. Tuhan ini gimana sih? Kok tidak dengar doaku sih? Padahal Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Biar kesaksian saya nanti lain kali saya sambung lagi untuk kesaksian suami saya yang luar biasa juga. Ya, sampai di sini semoga kalian semua. Menyambung sebentar ya. Ini mungkin ruang kesaksian ya Bu ya, yang luar biasa. Kalau Ibu menyaksikan sakitnya, saya juga seperti itu Bu. Makanya saya ingat
48 tahun. Saya usia 48 tahun, Bu. Waktu itu istilah ibu masih 2 kilo ya. Saya udah 3 kilo. Jadi saya ini nggak terasa gembol 3 kilo kayak hamil. Ya. Jadi waktu ibu bersaksi dalam hati saya, aduh Tuhan, saya seperti itu. Jadi saya izin sama suami saya izin sama suami, aku tak saksi sebentar ya, supaya apa ya, kita saling menguatkan ya Bu ya, kita saling menguatkan ya, juga mendoakan. Saya juga seperti itu. Waktu itu memang nggak terasa apa-apa, nggak ada terasa apa-apa ya. Saya itu ada kista sama miom Bu, sudah besar dan sudah bocor, terus saya nggak terasa apa-apa, nggak permisi kata kalau bulanan ya gitu, biar gitu, sakitnya cuma itu aja. Tapi setelah itu nggak terasa apa-apa ya, nggak sakit, nggak apa ya. Waktu itu kita sudah berangkat mau ke Israel, sudah di Jakarta, nunggu pesawat kan malam kok datang, aduh mata aku gitu semua kayak ya ampun Tuhan. Untungnya kita masih nunggu waktu, jadi kita tidur di hotel di bandara itu. Kita tidur itu suami saya sama yang penyatur itu kan nyewarin namanya Kiranti itu 2 dus Bu, 2 dus. Wah kok saya sembahyang Tuhan, wes melilit wes dah kayak aku tak pulang aja. Akhirnya semua musuh cepet naik, saya tidur, waktunya jam 1 menjelang berangkat ke Israel. Saya mau di pesawat tuh, saya minta dekat toilet ya, kamar mandi. Keluar terus kalau sudah enak ya sudah, wes itu anak saya yang ini, yang puji Tuhan, yang dokter itu sama kakaknya nih, ayo Bu operasi enggak. Jadi kalau orang sakit gigi ya, kalau sakit gigi sakit aduh keluar waras, tak cabut. Kalau sudah selesai ya sudah lupa ya. Saya juga gitu Bu, sampai 3 kilo dibakar. Jadi dokternya sampai aduh dok, ibu ini kuat ya, empedunya bocor, terus isteriumnya bocor, empedu juga gitu. Akhirnya saya operasi macam-macam Bu. Ini yang paling terakhir yaitu tadi sama anak saya sudah di ruangan, Bu ini lihat apa gitu ya, ini bayi ini Bu, katanya gitu. Cak bayi, cak apa itu yang besar. Itu Bu, sama anak saya itu di PA ya, di patologi. Puji Tuhan tidak ada kanker, tidak ada apa-apa. Tapi Bu, kalau ibu telat sudah mulai mengangkat, mulai kaget. Dan saya waktu mau masuk ruangan itu ada wali murid dulu yang saya guru Bu. Jadi itu aduh Bu Stefanus ya, saya baru operasi tapi ini ada kistes lama, itu nanti 1 minggu balik lagi Bu, soalnya akar yang mau ke kanker gitu, nanti saya balik lagi. Belum balik masih 1 minggu sudah meninggal. Jadi kasihan ya, jadi ya semua itu rencana Tuhan yang terbaik ya. Saya juga puji Tuhan, Ibu hari ini juga menguatkan saya juga menguatkan Ibu, dan kita menguatkan Ibu yang di sini ya. Semangat, kita tetap sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari Bapak. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu yang sudah memberikan kesaksian, di mana kesaksian itu yang sungguh menguatkan kita semua. Marilah kita bersama-sama kita dasari dengan firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan, kita pujikan satu pujian bagaikan bejana. Ya. Di tanganmu
pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini dan kami percaya Tuhan juga ada di sini bersama-sama kami. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, doa, kesaksian, persembahan pujian yang begitu luar biasa, dan semua pelayanan yang sudah Tuhan izinkan ada untuk terus boleh mengingatkan kami bahwa Engkau ada di sini bersama-sama kami. Berkati semua yang sudah melayani. Tuhan akan terus pakai hidup mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, karena kami siap dan kami rindu mendengarkan perkataan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, Susu, AI semua, ya. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya ya kepada Tuhan yang sudah mengizinkan saya di tempat ini untuk membawakan firman Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, Susu, Tante, Om, Tante semua yang ada di sini. Terutama juga sekali lagi juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, terima kasih ya. Kebetulan namanya sama, tetapi bedanya Pak Stefanus Suwarno ini mungkin nama aslinya dari lahir begitu Pak ya, Pak Stefanus Suwarno ya. Kalau nama saya dari lahir Gunawan Agustinus, tapi nama baptis saya Stefanus. Ya, jadi saya lebih terkenal memang Pak Steve atau Pak Stefanus. Jadi Bapak Gembala dengan saya namanya sama Pak. Tampaknya banyak yang pakai nama Stefanus. Sempat istri saya bilang nama Stefanus memang nama pasaran. Tak bilang jangan salah. Karena nama itu semakin banyak yang pakai berarti semakin diakui namanya bagus, betul nggak? Iya dok, mana ada nama orang tua ngasih nama anaknya namanya adik kasih anak Yudas Iskariot. Ada ya? Tapi namanya kalau bagus wah pasti gitu kan. Jadi nama Stefanus itu menurut saya nama yang bagus tentunya ya. Nah, nama saya sendiri Bapak Ibu adalah Stefanus Gunawan Agustinus. Saya punya 1 orang istri tentunya. Anak saya 3, perempuan semua. Ya, memang 3 kali percobaan. Saya bilang sama Tuhan, saya pingin anak laki 1 aja. Karena saya berpikir secara manusia, enak kalau punya anak laki. Saya nggak kepikiran kapan-kapan dia mau pelayanan kemana saja, silahkan. Namanya anak laki ya kan? Mau pelayanan di gereja nggak pulang, silahkan. Tambah seneng saya. Tapi saya mikir kalau anak perempuan kan mesti kepikiran ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 kali percobaan, 3 kali perempuan semua. Haleluya. Ya nggak apa-apa. Saya selalu tahu Tuhan itu tahu yang terbaik ya. Ya itulah sedikit cerita tentang saya. Hari ini Tuhan izinkan saya mengembalakan sebuah jemaat di kota Mojokerto. Ya namanya Gereja Bethel Tabernakel Mojokerto. Ya jadi Bapak Ibu kapan-kapan kalau ke Mojokerto mau mampir bisa menghubungi saya. Ya kami membalakan di sana. Ini adalah tahun ke-16 saya mengembalakan di sana. Seizin Tuhan, saya menjadi gembala merintis dari tahun berapa berarti 2009. Jadi saya, sedikit kisah tentang saya bukan keturunan hamba Tuhan memang. Papa mama saya seperti yang Bapak Ibu tadi dengar, beliau berdua adalah pengusaha. Mama punya toko, Papa ekspedisi, dan dulu ada kandang babi. Sedangkan mama toko, saya anak pertama laki saudara. Anak mama ada 4. Ya, anak mama ada 4, lakinya cuma 2, saya sama adik saya yang terakhir nomor 4. Sehingga pada waktu saya jadi pendeta sempat tentunya mengalami tekanan dan tantangan dari orang tua.
papa saya nggak setuju karena dari kecil yang membantu pekerjaan orang tua itu saya. Ya, jadi adik saya yang laki kurang bisa di bidang pekerjaan itu, sehingga saya yang membantu papa saya dari sejak kecil. Saya jaga toko, ya, saya juga bantu di ekspedisi. Ya, tapi itulah cara Tuhan. Waktu SMP kelas 1, saudara, saya percaya Yesus sungguh-sungguh. Jadi saya lahir itu dari Kristen. Tetapi jangan salah, Kristennya Kristen KTP. Namanya juga anak kecil, ya kan? Karena mama saya Kristennya rajin doa sih, tetapi kalau ke gereja itu nggak setiap minggu gitu ya, Mbak ya, dulu ya. Jaga toko, cari cuan, saudara ya. Nah, kalau papa saya bukan Kristen. Jadi papa saya itu non-Kristen, bapak ibu tadinya. Mama saya yang Kristen. Nah, saya boleh ke gereja. Kalau saya pikir-pikir, itu semuanya tuntunan Tuhan yang luar biasa. Walaupun saya nggak cinta Yesus sungguh-sungguh tadinya ya, tapi saya dipaksa ke gereja dari kecil. Kenapa? Satu, saya dapat suster itu orang Kristen yang setiap hari baca Alkitab. Ya, suster turunan itu orang Mojowarno sana. Saudara tahu kalau di Mojowarno itu kan banyak orang Kristen ya? Oh, setiap hari beliau baca Alkitab. Jadi dari kecil saya diajak ke gereja. Ketika saya berusia 5 tahun, suster ini turun ke adik saya. Karena ini kan suster turunan toh. Saya dapat pembantu. Saya masih ingat namanya Bakti. Saya sebutnya Bakti Lampir. Karena jahat, saudara ya. Tapi sebetulnya itu cara Tuhan. Dulu saya sebutnya Bakti Lampir. Cara Tuhan jahat begitu. Dia itu bukan Kristen, tapi dia rajin ngajakin saya ke gereja. Dan setiap ada acara gereja apapun, saya dipaksa ikut. Tahu alasannya kenapa? Dia jatuh cinta sama pengerja gereja. Nah, jadi dengan alasan ngajak bosnya ini, anak bosnya ke gereja, dia bisa ke gereja kan? Ketemulah dia sama orang yang dia kasihi. Dia jatuh cinta tadi. Jadilah saya ke gereja rajin, Bapak Ibu. Tapi jangan tanya, saya percaya Yesus sungguh-sungguh. Ya enggak, namanya juga anak kecil. Saya baru percaya Yesus sungguh-sungguh itu SMP kelas 1. Ya, SMP kelas 1 itu perjumpaan saya dengan Tuhan. Dan sejak hari itu hidup saya berubah. Dari seorang anak yang nakal sekali. Saya sangat nakal, Bapak Ibu. Mama saya itu sering banget dipanggil ke sekolah waktu SD. Ada aja ulangnya dari TK. Dari TK ulah saya ada aja. Kenapa? Ya karena saya butuh perhatian, namanya anak kecil. Mama papa saya kerja terus ya. Iya, mama saya itu buka toko jam 7 pagi, tutup toko jam 9 malam. Iya, cari cuan toh. Papa saya juga sama, berangkat kerja jam 6 pagi, pulang kerja kadang jam 11 malam, jam 12 malam. Ngurus ekspedisi. Ekspedisi itu kan, kamu tahu ya, nggak malam toh, kadang-kadang malam jadi pagi. Lagi tidur tiba-tiba kering, ada kecelakaan. Truknya di mana? Bangun, kan gitu kan? Jadi saya jarang ketemu papa saya. Belum lagi papa saya babi, ya gitu papa saya kalau babi. Papa saya itu suka nunggoi babinya lahiran kan? Karena dulu babinya banyak, jadi katanya gak ditunggoi, nunggoi babinya lahiran, ya kan? Sedikit ya. Nah itu akhirnya membuat saya jadi anak yang sangat nakal. Tapi puji Tuhan. Oh, oke, anyway mau digantikan ya mic saya. Bentar ya Bapak Ibu. Cek. Nah, biar Bapak Ibu, Saudara, Om Tante, Susu AI, Oma Opa tidak terganggu ya. Nah, ya itu jadinya saya nakal. Singkat cerita SMP kelas 1 saya berubah banget Bapak Ibu. Perkenalan dengan Tuhan itu memang luar biasa ya. Jadi kalau di sini ada orang tua, Susu AI, Om Tante, kakek nenek, Oma Opa ya, mau cucunya genah, dikenalkan Tuhan Yesus. Amin. Karena saya nggak perlu orang lain ngomongin saya loh. Orang ngomongin saya nggak bisa, karena namanya anak butuh kasih sayang. Ya nakal aja. Hatinya itu kan ada yang kayak kosong ya, anak yang butuh kasih sayang itu. Pengen diperhatikan orang tua. Saya dulu Bapak Ibu, karena ini mama saya udah kan sudah nggak apa-apa ya Mama ya. Oh dulu kena marah terus saudara. Nyari mama, wah anak kecil sana kamu. Jadi kita tuh kasih sayang banget. Iya kan? Mama saya itu memang nggak bisa pegang anak kecil dari dulu ya.
Gak suka anak kecil memang ya. Jadi wah saya kurang kasih sayang sehingga sudah senakal sekali. Tidak ada yang bisa pulihkan. Gak bisa. Mau saudara pukuli juga gak bisa. Wong saya nakalnya luar biasa. Kurang nakal apa? Saya pernah kecemplung sumur, pernah ketabrak, macem-macem, kecemplung waktu tenggelam di kolam renang juga pernah, adik mati. Pokoknya dableknya luar biasa. Ya, SD naik-naik pernah benjut kepala bocor. Nah, jadi kalau punya anak seperti saya harap maklum ya. Tapi sebelum saya ketemu Yesus, SMP kelas 1 saya ketemu Yesus, hidup saya berubah Bapak Ibu. Saya nggak perlu itu kasih sayang lagi. Rasanya hati saya cukup dan penuh. Amin. Nah itu SMP kelas 2 waktu lagi doa, tiba-tiba ada kayak suara ngomong jelas banget. Saya nggak tahu kenapa saya sangat yakin sekali itu kayak orang ngomong. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tanya suaranya kayak apa, saya nggak bisa bayangkan lagi. Saya nggak tahu. Tapi waktu itu suara itu jelas banget ngomong, kamu ku panggil jadi hambaku. Dan sejak itu Saudara, saya ngomong saya mau jadi hamba Tuhan. Kebakaran jenggot otomatis orang tua saya. Nah SMA itu kelas 3 adalah waktu terakhir, singkat cerita SMA kelas 3 waktu lulus sekolah. Saya itu keluar rumah orang tok Saudara. Karena papa saya hanya ngasih saya 2 pilihan. Kamu terus jadi pendeta, kamu keluar orang tok. Tapi kalau kamu gak jadi pendeta, sekarang seperti rencana semula kamu berangkat Amerika, sekolah kuliah di Amerika. Pilih mana? Nah kalau anak muda kan papa saya pikir ya sekolah Amerika kan gitu ya. Karena papa saya berduit, mau pokoknya bagaimana anaknya gak jadi pendeta, sekolah Amerika, kuliah, biar tahu dunia. Wah, saya milih keluar orang tok Saudara. Papa saya mikir nanti kalau keluar orang tok, tahu rasanya gak ada hidup butuh duit, gak bisa gak makan, akhirnya nanti balik ke papa. Ya saya tahu papa saya itu gitu skenarionya. Pak akhirnya mau kerja, apa daya sampai hari ini jadi pendeta. Ya puji Tuhan. Singkat cerita saya pernah diejek sama saudaranya papa. Karena saudaranya papa itu banyak yang ya otomatis bukan Kristen dan pengusaha, gak ada yang jadi pendeta. Jadi satu keluarga itu saya yang paling nyelintung diri Saudara ya. Nyelintung itu apa bahasa? Ninjung sendiri ya. Ya gak apa-apa, panggilan Tuhan. Saya dibilang kamu nanti mau makan apa? Wah ditakut-takut, kamu makan apa? Mau makan kerikil? Papa saya bilang, pendeta itu gak bisa kalau gak ada turunan. Kalau ada turunan baru bisa, kalau gak ada turunan gak bisa. Saya bilang, Pak, saya dipanggil Tuhan. Kalaupun sampai selamanya saya harus jadi full timer, saya makan sama nasi tok, tak jalani. Kalau itu panggilan Tuhan. Saya sampai dihina sama saudara, kamu mau makan kerikil jadi pendeta? Saya omongi Saudara, sampai hari ini puji Tuhan, saya nggak ngerti rasanya kerikil. Kecuali kerikil di nasi itu, nasi ada kerikilnya ya. Itu aja yang pernah saya makan. Kerikil selain itu saya nggak pernah. Ya, puji Tuhan sampai hari ini, ya Tuhan karuniakan jemaat-jemaat ya lumayan lah ya, lumayan di kota Mojokerto, cukup lah. Ya sehingga papa saya juga, singkat cerita papa saya juga bertobat kok akhirnya ya, percaya Yesus. Nenek juga percaya Yesus, saya bersyukur sama Tuhan. Itulah sedikit perkenalan dari saya. Saya juga mau ngomong di sini, kalau punya anak-anak jangan lupa dibawa ke gereja. Amin. Ngerti gak ngerti, bawa dulu, karena kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan melawat mereka. Amin. Iya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara kesaksian tentu keluarga kami banyak sekali kejadian-kejadian yang spektakuler, yang secara manusia nggak masuk akal. Tetapi hari ini kalau saya datang bawa kesaksian, maka Bapak Ibu rugi. Kenapa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa Bapak Ibu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Jadi hari ini ya sekalipun ada banyak kesaksian yang bisa saya saksikan tentang mujizat-mujizat yang ajaib dari Tuhan, lebih dari itu semua saya mau bawa firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Siap dengar firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Sekarang mari dibuka sama-sama Yesaya 33 ayat yang ke-6.
Mohon maaf kalau boleh tahu. Biasanya kalau khotbah di sini berapa menit waktunya, Pak Gembala? Biar saya nggak nyalain Pak Gembala. Berapa menit Pak Gembala? Oh gini nggak apa-apa, 4 jam. Enggak ya, enggak, tenang aja. Ya tenang aja, enggak sampai 4 jam ya. Oke, Yesaya 33 ayat 6. Mari dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa bunyinya? Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Mari kita bersama katakan Amin. Bapak Ibu ketika baca ayat ini senang nggak? Ya. Senang ya, amin ya. Ya. Tetapi tentunya dalam Alkitab tidak semua janji Tuhan dalam Alkitab itu bisa serta-merta kita pegang. Oh ini buat saya. Ya. Nah maka itu saya teliti gini. Jadi janji Tuhan di Alkitab itu Bapak Ibu perlu tahu ya. Ada yang janji khusus untuk perorangan. Ada yang janji khusus untuk Israel. Ada yang janji juga berlaku secara umum. Nah maka pertanyaannya, ayat ini berlaku nggak secara umum buat kita semua yang ada di sini, orang-orang Kristen, atau hanya khusus untuk orang Israel? Contoh janji perorangan khusus, misalnya ketika Tuhan berjanji sama Hizkia pada waktu Hizkia sakit, Tuhan janji, Hizkia umurmu tak tambah 15 tahun lagi. Wah, lalu gak bisa Bapak Ibu klaim, Bapak Ibu lagi doa sambil tutup mata gitu ya, lalu gini, Tuhan Yesus berikan ayat untuk saya sakit kok gak sembuh-sembuh. Lalu tiba-tiba, oh Hizkia perpanjangan umur 15 tahun. Amin. Berarti Tuhan janji sama saya, umur saya bakal ditambah 15 tahun lagi. Nggak boleh ya. Itu nggak benar itu secara teologi ya. Ya itu janji khusus Tuhan untuk ya ayo siapa yang masih sering begitu? Merem mata lalu klaim-klaim seenaknya sendiri. Begitu kena yang nggak enak, balik lagi. Ganti lagi gitu ya. Orang Kristen ini kadang-kadang ya ada janji juga khusus untuk Israel. Misalnya tentang tanah Kanaan, itu kan khusus Israel. Ya tanah perjanjian, tanah Kanaan bukan buat Bapak Ibu saya, itu khusus untuk umat Israel. Nah pertanyaannya, ayat ini kan nikmat sekali dibaca. Ini buat kita enggak ya? Nah maka kemudian Bapak Ibu saya tentu eksposisi. Saya teliti, saya lihat dari bahasa aslinya, saya lihat dari konteksnya, intertekstualnya, dan lain-lain. Kemudian saya sampai pada kesimpulan bahwa ayat ini, janji ini yang enak dibaca ini bukan hanya untuk Israel, tetapi juga berlaku untuk kita semua. Amin. Nah, saya ngomong begini juga saya dikukuhkan oleh pendapat beberapa teolog. Misalnya kalau saudara pernah kenal namanya John Calvin, itu teolog reformator yang terkenal. Dalam salah satu komentarinya dia bilang bahwa janji ini berlaku juga buat kita semua, intinya begitu. Terus kemudian ada Matthew Henry, sama pendapatnya dengan saya. Kemudian juga ada Dr. Ray Ortlund, itu pendeta Injili, ya itu juga penulis, teolog dan sangat terkenal juga ya. Dan pendapatnya sama. Jadi dengan ini saya memiliki keyakinan bahwa saya kemungkinan kecil salah, bahwa ini memang berlaku juga untuk kita semua. Ayat ini berkata apa? Sekali lagi mari baca 1, 2, 3. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ya, jadi karena kita sudah tahu, oh ini memang bisa buat kita, maka saya akan tentunya bahas lebih jauh buat kita, supaya kita ngerti arti ayat ini dengan benar. Bapak Ibu, Tante, Susu AI, Oma Opa sekalian, ayat ini muncul disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, di tengah waktu itu bangsa Israel ada tekanan hebat dari sebuah bangsa yang namanya bangsa Asyur.
Ya, jadi bangsa Israel lagi perang dengan bangsa Asyur. Lalu bangsa ini sedang mengancam kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Jadi sedang terancam. Waktu itu raja yang berkuasa namanya Raja Hizkia itu mencoba mencari jalan keluar, sempat berusaha mencari jalan keluar. Ya, dengan cara apa? Kompromi. Entah itu politik, ya, terus dengan upaya diplomasi dan lain-lain. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan tuh bilang sama orang Israel, keselamatanmu bukan pakai cara dunia itu, Israel. Keselamatanmu adalah ketika engkau mau takut akan Tuhan. Maka itu nanti kalau kita teliti, takut akan Tuhan ini adalah tekanan utama dalam ayat ini. Jadi ketika Israel itu rajanya sedang berusaha cari pertolongan karena sedang terdesak dengan cara dunia, Tuhan ingatkan, bukan dari situ yang terutama harus kamu cari. Yang harus kamu cari lebih dulu adalah Tuhan. Mari belajar kembali takut akan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu, Om Tante, saya tahu ya, apalagi yang sudah tua, hidup itu nggak mudah. Betul? Ada yang sudah ditinggalkan pasangannya. Sakit ya, kayak mama saya. Mama saya adalah orang yang sangat tegar. Tapi pada waktu ditinggal papa saya juga, saya lihat beliau menangis. Saya sampai itu, Tuhan ya, karena memang papa dan mama saya itu sangat apa ya, sangat mesra sekali dari dulu sampai papa saya meninggal. Ya, kami dari keluarga papa itu sangat cinta banget sama mama. Jadi mama suka nangis ya, saya tahu gak gampang. Ada yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai, ada yang ditinggalkan oleh anak, ada yang anaknya ada tapi gak punya waktu. Karena anaknya sedang juga berjuang bagi kehidupannya. Ya, karena fasenya beda kan. Fasenya Om Tante Susu A ini sudah fase menikmati masa tua. Fasenya anak-anak sedang fase kerja. Gak bisa temeni. Yang sini waktunya banyak, yang sana tidak punya waktu. Nelongso. Betul? Ada yang anaknya masih ada, tapi gak ada yang sukses. Kepikiran. Ada yang anaknya sukses tapi nggak pernah pulang, kepikiran juga. Repot jadi orang tua itu ya. Ada yang tinggal sama anaknya tapi nggak cocok sama menantunya. Ada di sini ibu-ibu? Iya, kadang-kadang Bu, tolong ya kalau tinggal sama menantu juga, kalau boleh kasih saran, jangan terlalu ngatur, bohong. Kadang-kadang masalahnya kan gitu ya, ibu-ibu waktu muda kan suka ngatur semuanya kan. Suami nurut, rumah itu ada di tangan ibu. Lemari taruh sana, piring taruh sini, sendok taruh sini, gitu ya. Kalau pakai baju taruh sini. Wah, begitu punya menantu, aturannya berubah semua. Ngamuk kan? Ibu punya aturan begini, menantu punya aturan begini, bertengkar lagi sama menantunya. Betul? Oh iya, berarti banyak yang ngalami ya. Saya meringankan penderitaan bapak-bapak, karena biasanya yang laki itu tinggal garuk-garuk kepala gitu ya. Pusing, sing siji menantu ambek anake, sing siji bojone. Gak mau pusing, tinggal sendiri ya pusing, kadang nelongso. Pak, awakmu wis tuwek, aku ya wis tuwek. Sopo sing mbek kene gak ono sing ngoco, nangis. Betul ya. Lalu cari cara dunia. Ya, ada yang cari cara dunia ya. Ada yang bilang makanya orang tua itu harus kaya, punya uang supaya anaknya nyari. Kalau gak duwe-duwe anaknya gak ada sing ngoro, betul? Iya dah? Iya? Iya. Oh, cara dunia ya. Wah, semuanya dipikir cara dunia. Tetapi hari ini dengar baik-baik Bapak Ibu, Om Tante Susu AI, takut akan Tuhan, itulah harta bendamu yang sejati. Kita yang percaya mari bersama katakan amin. Saudara, saya kembali ke ayat ini. Jadi itu latar belakangnya ayat ini muncul, saudara. Nanti dibaca aja ya.
dibaca baik-baik ayat-ayatnya, lalu dieksposisi sendiri. Nah, kalau kita melihat secara gramatikal dalam bahasa Ibrani, tentu saya nggak akan sampaikan bahasa Ibrani, nanti saudara tambah pusing buat apa ya. Saya kasih tahu aja, ayat ini kalau dalam bahasa Ibraninya menarik. Menariknya kenapa? Karena ayat ini dalam bahasa Ibraninya disusun dalam bentuk puisi paralel. Ya, puisi paralel. Nah, paralel itu seperti ini, saudara. Jadi, yang pertama, sebetulnya ayat ini bilang begini kalau dalam bahasanya. Kira-kira begini maksudnya. Tuhan sendiri akan memberikan kepada umatnya titik dua. Kira-kira seperti itu, saudara. Satu, stabilitas yang sejati, keamanan yang sejati dalam masa sulit. Sekarang masa sulit kan? Oh iya, stabilitas yang sejati dalam masa sulit. Itu yang pertama. Lalu sejajar, ya. Selain itu juga diberikan harta rohani berupa keselamatan. Keselamatan di sini bukan keselamatan hidup kekal ya yang dimaksud di sini. Di sini keselamatan jiwanya karena situasi perang. Jadi takut mati. Di sini siapa yang takut mati? Sudah umur. Siapa yang di sini merasa umurnya masih 40 tahun lagi? Tolong angkat tangan. Loh, gimana lu ya? 40 tahun sehat, amin? Iya, puji Tuhan. Di sini ada yang 70 tahun, 70? Banyak. Haleluya. 80. Oh, ada juga 80, Bu. Wow, 90 juga ada. 100. Gak ada ya, 40 tahun lagi 130. Oke. Ini tadi Oma yang tadi nyanyi di sini. 90 tahun Oma. 90 nanti kemarin. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 90 tahun Oma. Wow. Kalau dengar Oma 90 tahun masih gini nyanyinya gini ya. Yang muda enggak itu kita harus malu ya kan? Ya betul ya tadi nyanyi di depan ya. Saya menari. Ya menari di sini kan? Iya luar biasa Oma ya. Ya diselamatkan waktu itu bicara tentang jiwanya ya. Jadi jangan takut, dilindungi maksudnya gitu. Ya ini sejajar paralel. Lalu selain itu apalagi? Diberi hikmah, diberi pengetahuan. Nah itu paralel saudara. Apa gunanya hikmat pengetahuan? Saudara kalau punya hikmat dan pengetahuan itu istimewa. Orang bilang semuanya dunia ini lagi sulit, betul apa betul? Betul. Susah apa-apa susah. Tetapi saudara harus tahu satu hal. Justru di tengah dunia yang sulit, dunia yang semakin gelap, justru kesempatan buat kita anak-anak Tuhan untuk menampilkan terang Tuhan. Amin. Dan apa? Kita punya hikmah yang lebih daripada orang-orang dunia. Orang dunia buntu pikirin, gak ada jalan. Tetapi kalau saudara punya hikmat Tuhan, selalu ada jalan. Amin. Iya. Ya, jadi jangan takut. Minta hikmat Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan? Tuhan pasti buka jalan. Ya. Nah, ini semuanya paralel, saudara. Saya ulangi ya. Diberi keamanan, diberi perlindungan, keselamatan jiwa, diberi hikmat, diberi pengetahuan, itu dibikin paralel. Tetapi yang menarik, bagian terakhir itu ditekankan. Jadi seolah-olah bagian terakhir ini yang paling penting dari semuanya. Lebih penting dari tadi perkataan tentang stabilitas, itu ya penting. Ya harta rohani, keselamatan, hikmat, pengetahuan itu penting semua, paralel. Tapi paling penting di bagian yang terakhir, yaitu takut akan Tuhan. Nah itu tekanan ayat ini. Maka itu mari bilang kanan kirinya, ayo takut akan Tuhan. Siapa tahu sekarang ada yang nggak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya jadi harus belajar takut akan Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya ini penting. Jadi tekanan ayat ini di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian saya nggak berhenti tentunya sampai di situ ya. Nah, saya berusaha meneliti tentu kata takut itu dalam bahasa Ibraninya kalau nggak salah dari kata yirah ya. Yirah itu mengandung makna itu rasa hormat yang mendalam. Jadi kata takut akan Tuhan itu artinya menghormati Tuhan. Hormat banget sama Tuhan. Kagum. Ya, sadar akan kekudusan dan kebesaran Allah. Jadi bukan seperti anak
yang takut dihukum sama orang tuanya, yang lari karena takut dihukum. Tetapi takut di sini adalah seperti anak yang takut mengecewakan orang tua yang sangat dia sayangi. Bapak Ibu sekarang sudah usia ya. Pada waktu sudah mulai usia 40, mulai sadar ya betapa cintanya orang tua sama kita ya. Nah, kadang-kadang dulu waktu muda banyak anak muda itu sakit hati sama orang tua. Saya lihat siklusnya begitu. Umur kecil 10-20 tahun merasa orang tuanya nggak baik. Kelihatan nggak baiknya semua. 20-30 mulai menyadari orang tuaku ternyata luar biasa. 30-40 mulai cinta sama orang tuanya timbul karena ternyata dia sudah jadi orang tua. Jadi orang tua itu gak gampang. Betul? Tapi masalahnya kadang-kadang umur 30-40 orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Maka itu kadang-kadang ada beberapa yang menangis di pusara ayahnya ibunya. Nyesel dulu nggak sayang sama bapak ibunya. Ternyata hidup itu tidak semudah yang dia kira. Nah, karena bapak ibu di sini umurnya sudah banyak, saya yakin cinta sama orang tuanya dulu, betul? Seandainya orang tuanya masih hidup, pengen berbakti, betul? Nah, pengen berbakti sampai takut ngecewakan. Itulah yang dimaksud kira-kira dengan takut akan Tuhan. Saya ingin berbakti, takut kecewain karena sangat sayang sama orang tuanya. Demikianlah yang dimaksud dengan kata takut akan Tuhan di dalam Alkitab. Saudara begitu cinta kepada Tuhan sampai Tuhan ketika saudara mau berbuat dosa bukan karena saudara takut dihukum sama Tuhan, tetapi saudara takut menyakiti hati Tuhan. Ya, ada orang Kristen itu jadi Kristen takut. Tahu Kristen takut? Ditakut-takuti. Maka itu zaman dulu ya. Memang kadang repot ya orang Kristen itu kalau nggak ditakut-takuti kadang-kadang kurang takut ya. Terus hidupnya semaunya sendiri. Tetapi sebetulnya bukan takut seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu takut karena kita tuh cinta, takut ngecewain Tuhan. Ketika berbuat dosa, jangan hanya berpikir, duh kalau saya nanti berbuat dosa nanti saya dihukum Tuhan. Jangan mikir itunya dulu. Yang seharusnya dipikirkan kita ketika kita berbuat dosa, kita takut Tuhan seberapa kok kecewa sama saya. Duh kalau saya berbuat dosa Tuhan kecewa, sakit hati pasti Tuhan itu. Kecewa banget. Maka saya nggak ingin lagi berbuat dosa. Rasa takut seperti itu yang harusnya ada pada kita. Amin. Nah sekarang kita masuk lebih jauh. Maka kemudian saya mengadakan penelitian lebih jauh saudara, tentang apa yang dimaksud dengan kata takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan dalam praktek nyatanya. Kita bilang kita takut akan Tuhan, tapi apa buktinya? Nah nanti kita akan lihat sama-sama. Apa bukti nyatanya takut akan Tuhan? Saya berusaha pilah-pilah. Ada beberapa kata yang ada takut akan Tuhan tapi tidak cocok sebetulnya. Sedang bicara misalnya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, saya tidak masukkan. Karena saya mau lihat di sini adalah takut akan Tuhan itu seperti apa bentuknya dalam hidup kita. Ya. Jadi saya teliti dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya lihat juga dari bahasa aslinya, ya. Saya coba teliti semua. Karena saya orangnya sangat suka sekali baca Alkitab, sangat suka sekali dengan kebenaran firman. Walaupun menarik ya, kadang-kadang saya itu juga heran. Ya, saya itu sangat suka sama firman Tuhan, tetapi mujizat Tuhan dalam hidup saya itu juga banyak sekali. Ya kadang-kadang saya lihat teman-teman yang suka baca Alkitab itu, kalau rasanya mujizat Tuhan dalam hidupnya itu gak ada gitu kayaknya pokoknya Alkitab udah cukup gitu. Saya tuh kok puji Tuhan dua-duanya. Ada juga teman-teman saya sukanya kesaksian-kesaksian mujizat-mujizat, tapi pengetahuan Alkitabnya minim sekali. Ya, saya sedih sampai sekarang ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya nggak tahu kenapa, saya cinta sekali sama firman Tuhan. Karena itu saya teliti satu-satu ya. Tapi juga mujizat Tuhan sangat banyak sekali dalam hidup keluarga kami. Ya, percayalah. Tapi tetap ya saudara, percayalah bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Saudara mau tahu cerita keluarga kami banyak sekali. Ya, tak ceritakan sedikit ya. Nggak tahu kenapa saya kok pengen cerita. Saya jarang cerita biasanya mujizat. Salah satunya ya, saudara tahu, papa saya itu yang sudah meninggal itu tahun 2015 pernah didiagnosa jantungnya tinggal 16%. 1 tahun pengobatan di Indonesia ke profesor siapa itu, ahli paru-paru, karena dia batuk-batuk terus batuk. Periksa ke profesor bilang ini paru-paru, pasti paru. Diobati 1 tahun lamanya. Saya curiga
hati saya gak enak. Maka saya bersekutu dengan adik saya yang nomor 3. Ya apa cara nih? Gawon papa nang Singapura. Paksa berobat. Saya kan nggak mungkin bujuk, saudara. Saya nggak bisa bujuk ya. Dan saya nggak pintar ngomong. Aku nggak ngerti caranya. Pokoknya kamu pikirin diri, dia cocok bujuk pokoknya. Diajaklah papa saya jalan-jalan. Saya nggak tahu caranya gimana. Berhasil bukan bohongi papa saya. Pokoknya membujuk papa saya untuk ke dokter. Dijak jalan-jalan di Singapura. Taunya dijak nang dokter, saudara. Ya, saya curiga sudah nggak beres, tidak beres. Batuk terus kata papa saya tetap bersikukuh. Enggak, ini kata profesor. Paru-paru. 1 tahun saudara, dan sekali datang ya enggak uang kecil saudara. Pak profesor lumayan, kalau sekali datang berapa juta gitu ya Pak ya? 1,5 2 juta ya. Terus itu 1 tahun. Bawa aja ke Singapura sekarang. Begitu dibawa, nggak tahu bujuknya gimana, masuk rumah sakit ininya. Dibawa ke dokter paru-paru. Saudara tahu dokter paru-paru begitu lihat hasilnya bapak saya langsung bilang, ini pasti jantung. Dokter paru-paru Singapura. Itu bagusnya begini dokter sana ya. Langsung ngomong, ini pasti jantung bukan paru-paru. Papa saya nggak terima. Saya waktu itu nggak ikut ya, adik saya ya itu yang ikut. Papa nggak terima. Ini profesor Pak yang ngomong Pak. No, profesor. Ditunjukkan ininya. Tentunya dokternya ngomong pakai bahasa Inggris ya saudara. Ini saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Langsung gitu ya. Minta buktinya. Ditunjukkan rekam medisnya semua. Terus dia lihat profesor. Oh sebentar, saya teliti lagi, diteliti lagi. Terus dia begitu habis itu dia kata, saya yakin 100% ini dia salah diagnosa. Saya berani. Ini papamu kena jantung dan sudah parah. Cepat bawa ke dokter jantung. Kalau kamu butuh rekomendasi, saya kasih rekomendasi. Ini cepat bawa sih, cepat. Dibawa ke dokter jantung, jebret. Dokter jantungnya kaget. Jantung bapak saya tinggal 16%. Dokter juga heran, papa saya masih bisa jalan. Karena dokter bilang, ini kondisi jantung orang sudah koma. Tapi papa saya masih bisa jalan. Ya, puji Tuhan sudah ya, masih bisa jalan, masih bisa ngaji, nggak mesti kayak santai, dia masih bisa jalan gitu ya. Coba ini ya. 16%. Begitu bilang 16%, terus kateter itu di abokannya apa ya? Waktu itu di video ya katanya atau ya saya nggak tahu semuanya itu adik saya. Itu ada sumbatan. Adik saya sama mama saya kan ada sumbatan harus diring 2 ya. Sumbatan, jelas sumbatan. Itu pakai alat tuh. Dia gitu ya. Singapura ya, pelaturan ibunya kan. Ada sumbatan, jelas ada sumbatan. Begitu tahun 16%. Adik saya telepon, nangis. Koko pokoknya harus ke sini. Ono opo? Iya, memang kita ada adik saya. Nangis yo. Bapakku, apa? Jantungnya kayak 16%. Oh iya, si. Koko harus ke sini. Si talan, dolek pasang kagetmu gampang. Iya kan? Langsung. Wah, akhirnya karena papa seposisi gitu, saya tarik pesawat secepatnya. Biasanya kalau dulu penerbangan ke Singapura itu berapa ya dulu? Masih 700-an. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, 700-an. Surabaya Singapura itu saya kena kalau nggak salah 2.200.000 sampai 2.500.000. Wis gaspol blok nggak apa-apa ya, karena papa sudah gitu. Saya transit Jakarta, dari Jakarta ke Singapura. Wis begitu saya sampai ya, besoknya itu kalau nggak salah mau udah diperiksa waktu itu, saya lupa. Udah ya, pokoknya saya sampai itu posisinya karena butuh waktu nyari itu, posisinya sudah diperiksa ulang. Nah tapi hasilnya ini yang menarik saudara, hasilnya diperiksa kan jelas ada sumbatan toh. Besoknya mau pasang kateter itu pasang ring. Papa saya tuh nggak mau pasang ring. Pokoknya berusaha tentang, you know what is the meaning of tentang? Nyel. Kenapa satu ring nggak salah dikuruskan, ingat saya tidak salah 300 juta. Saking 300 juta. Ya, papa saya kan gitu. Walaupun anaknya yang keluar uang tetap orang Chinese yang gitu ya bapak ibu ya. Walaupun anaknya yang keluar uang, ya emang duit anak gue. Ya toh duit dhewe yo emak, duit anak yo emak. Wis pokoke gak gelem metu duit orang Chinese ini. Pokoknya iso bang gak keluar masuk toh, ya kan. Nah, wis. Gak mau. Satu tiga habis belum habis. Waduh, wis gak mau. Ya, pokoknya berdoa. Akhirnya besoknya dipaksa, tapi pas waktu berdoa. Papa saya itu kan Kristen ini rodok KTP dulu. Berdoa. Ya. Tapi itu saya lihat ya itulah doktrin bagaimana kalau Tuhan pilih, itu Tuhan nggak akan lepaskan orang. Karena saya telah tahu ya, Papa itu mengalami mujizat-mujizat itu
untuk membuat sampai akhirnya dia benar-benar percaya. Karena dia orangnya logika. Bapak saya itu karena dulunya pengusaha dari bawah, dia anaknya keturunan orang kaya, karena satu dan lain hal dibohongi keluarganya, terus dari situ dia berjuang lagi sampai naik. Jadi dia nggak percaya Tuhan. Dengan kekuatanku sendiri bisa, dengan kepandaianku sendiri bisa. Nggak perlu Tuhan. Bagi dia itu Tuhan itu bagi orang lemah. Hanya orang lemah butuh Tuhan. Soalnya gak sok kecoh, gak sok ini, makanya juga ada Tuhan. Gitu. Pas saya gitu, dia tak ajak nang Kristen gitu. Dulu kalau debat, kon salah melok Tuhan Yesus. Kok iso salah? Sebenarnya itu Pancasila. Kok iso? Kon kok doa, Tuhan Yesus mau gak nulung. Buddha gak nulung. Ono maaf Allah sing nulung. Allah gak nulung, ono dewa sing nulung. Jadi nakal dia begitu ya. Jadi itu percaya gitu ya. Tapi sekalinya itu dia percaya berdoa. Saudara tahu besoknya saudara waktu kateter kan jelas ada saudara. Dan itu semuanya heran. Dan mengapa kami percaya pas itu nggak salah? Papa saya itu kalau makan lontong kikil, soto, buah mangkok, sate kambing. Jadi kalau orang dengan kondisi makan seperti itu dibilang ada sumbatan dan di fotonya jelas ada sumbatan, percaya dong? Saudara tahu besoknya waktu di video itu mau dimasukin, mau masukin, tidak ada sumbatan sama sekali. Tidak ada sama sekali, benar tidak ada. Ya, luar biasa. Sampai akhirnya dokter juga bingung. Terus ini 16% kenapa? Ternyata dicari-cari, oh fungsi jantungnya lemah, diharuskan pasang alat pacu jantung yang ditanam itu. Ya tahu ya. Berapa harga ini? Nggak salah waktu itu 400 juta per kilo. Gak kelemahannya bapakku. Ya toh? Yes, ya. Anak-anak maksa tapi papa saya tetap bilang, gak mau. Dokter bilang, kalau nggak dipasang bisa mati. Pada waktu tidur tiba-tiba. Karena fungsi jantung sudah segini. Gak mau. Puji Tuhan saudara, dari 2015 sampai 2024 kemarin, itu pun papa saya bukan meninggal karena jantungnya lemah, karena dablek lagi. Tapi ya Yesus ya. Papa saya itu dablek saudara ya. Dablek pol. Makan durian itu sampai 50 biji diambil satu-satu. Haleluya. Ya, jadi diabetes itu sampai 700 itu nggak kebaca di alatnya dokter. Dokter bilang, ini berarti diabetesnya sudah di atas 700. Jadi kita anak-anak itu makanya hidupnya itu hanya mengandalkan Tuhan anaknya. Hanya bisa doa no bapak. Kalian susah itu kan lawan orang tua ya. Karena orang tua itu susah diomongi kadang-kadang. Anaknya itu ngomongin maksudnya demi kebaikan. Tapi orang tuanya, oh naci apa? Begitu sakit, sing anai. Iya kan? Ya, tapi itulah papa saya, makanya saya yang doa notok. Tapi mujizat itu banyak saudara. Ya. Oke, jadi itulah intinya ya. Kalau saudara merasa lemah, nggak tahu kenapa saya ingin cerita, mungkin hari ini ada yang mengalami kelemahan dan buntu, percayalah bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Yang penting takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan itu apa? Yang pertama, catat. Takut akan Tuhan artinya taat pada segala perintah Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 12. Mari dibuka sama-sama. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Sudah dibuka sama-sama? Saya akan bacakan bagi saudara ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau apa? Loh. Kejadian 22 ayat 12. Belum, ayatnya belum muncul. Maaf. Muncul ya. Terima kasih Bu ya. Bisa panggil Koko enggak apa-apa. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Umurnya berapa? Oh 36, oh di bawah saya. Saudara berapa umur saya? 41 saudara. Wis tua saudara ya. Masih muda ya. Di hadapan Bapak Ibu saya masih muda sekali ya. Di hadapan anak-anak muda yang dulu masih sekolah minggu sekarang udah remaja itu, aku sih panggil wis tua ya. Dulu anak-anak kecil ya, 15 tahun, 16 tahun. Oke, Kejadian 22 ayat 12 ya. Ayo, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia,
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, yang pertama takut akan Tuhan, saya tentu nggak jelaskan panjang lebar supaya waktunya nggak panjang, adalah saudara mau taat pada segala perintah Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan dipilih-pilih. Perintah Tuhan yang ini saya mau ikut, yang ini saya tidak mau ikut, yang ini memang talenta saya, yang ini bukan talenta saya. Ya ada kan, anak-anak Tuhan itu kadang-kadang suka pilih-pilih firman. Contoh, di sini ibu-ibu ada yang ingatannya kuat, bapak-bapak ingatannya kuat, ada. Ingat, masih ingat sama sekali ya? Iya masih ingat. Puji Tuhan. Saya mau tanya, kalau orang ingatannya kuat, disakiti hati sama orang lain, gampang lupa apa masih tetap ingat? Ingat ya? Detailnya gimana itu loro hati ini masih ingat ya? Iya. Maka itu kalau dengar firman harus mengampuni, gampang apa sulit? Gampang di mulut. Siapa pendeta saya akan ampuni, tapi jangan pertemukan saya lagi dengan dia. Belum ampuni itu namanya, betul gak? Kalau kita belum ngampuni, kita tuh gak akan bisa mengasihi orang. Betul? Contoh paling gampang, kadang saya tantang sama jemaat. Kalau kamu sudah ngampuni, ayo mulai hari ini berdoa berkati dia. Bisa gak? Gak bisa gak? Ayo berdoa untuk kebaikannya. Bisa gak? Saudara lagi mau berdoa, Tuhan berkati dia Jawa Timur. Kok enak Tuhan? Wabah lo tercik wabok. Betul ya? Anak kawin sengsara cik kapok. Betul? Oh, betul ya? Enggak. Enggak ya? Iya. Tapi mengampuni susah nggak? Gampang susah. Tuhan, aku mau taat sama yang lain. Satu ini nggak bisa. Bojoku kok nggak ngampuni. Moh Tuhan. Moh hatiku. Anakku kok nggak ngampuni. Moh Tuhan. Loro hatiku. Mantuku kok kamu ngampuni Tuhan, gak iso loro. Tidak ya? Di sini gak ada yang sakit hati ya? Gak ada yang ngaku. Iya. Kan kelihatan wajahnya waktu ini ya. Makanya saya kalau baca sering lihat satu-satu tak lihat ya toh. Ada yang lihatnya gini, ada yang gini, gini-gini. Nah, tandanya macam gini ya. Masuk lah Pak. Ngeli lambemu Pak. Itu paling banter biasanya gininya pendetanya balik. Pak, pendeta yang ngalami belum tentu iso. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Padahal Pak Pendeta kesini bawa apa Fir? Soal Pak Pendeta bisa nggak bisa bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan firman. Nah itu, amin. Amin. Kadang-kadang orang Kristen kalau nggak bisa melakukan kan gitu alasannya. Pak Pendeta itu mesti iso. Kan Pak Pendeta gak ngalami sakit hatiku. Wong Pak Pendeta ini anak aku itu. Betul nggak? Bapak pendetanya laki, saya perempuan, gak ngalami sakit hati saya sebagai seorang perempuan. Ditinggalkan suami berbuat zina di depan mata saya, disuruh ngampuni, nehi. Biasanya orang Kristen bisa ngampuni kalau yang dia sakit, yang menyakiti hatinya kemudian hidupnya sono lebih daripada dia, baru untuk bisa ngampuni. Biasanya nanti gitu, sakno hidupnya sakit, gara-gara dia jahat aku. Tapi hatinya itu masih dendam sebetulnya. Jadi kelihatan yang dulu nyakiti hati itu sengsara, rasanya itu ada campur kasihan tapi campur senang. Betul apa betul? Itu sudah gak ngampuni. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Iya. Taat. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara taat. Tuhan, aku gak mau simpan sakit hati. Bukan karena aku takut dihukum, tapi aku tahu sakit hati itu menyakiti hatimu. Engkau gak mau aku sakit hati. Karena firman-Mu berkata aku gak boleh simpan sakit hati. Amin. Iya. Sebaliknya. Sabar, mantap. Luar biasa Oma. Luar biasa. Kalau bisa ingatannya kuat tapi sabar, siami. Itu bukan karena Oma yang hebat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Iya. Sekarang saya ganti.
Siapa di sini yang lupaan? Tolong angkat tangan. Kunci lupa. Naruh tas lupa. Ada? Ada kelebihannya orang lupaan, jangan salah. Disakiti hati orang juga gampang lupa. Betul apa betul? Iya. Ya gak eling. Yang tadi temannya itu yang ingatannya kuat masih ingat. Lu gak eling tau. Awakmu bentau di loro yatim mbek iku. Ya, sing saudara yang lupaan. Kapan? Lu kok biar nangis-nangis. Wis lali wis babano. Betul enggak? Suruh ngampuni, siap Tuhan. Suruh baca Alkitab? Biasanya orang lupaan suruh baca Alkitab, baru baca Alkitab satu ayat ngantuk. Itu. Kalau orang punya ingatan kuat biasanya suka belajar juga, suruh buka Alkitab seneng, tapi suruh ngampuni nehi. Sebaliknya orang itu yang satunya lagi ingatannya nggak kuat, suruh ngampuni siap, berdamai siap, baca Alkitab no way. Nyanyi oke, baca Alkitab no. Capek, kalau nyanyi masih oke. Biasanya orang yang suka ingatan itu suka nyanyi apa enak begitu ya. Tapi suruh baca Alkitab, paling hafal biasanya Kejadian pasal pertama sampai pasal kelima biasanya kan. Kenapa? Karena dibaleni ikut terus saudara. Awal tahun komitmen aku mulai hari ini baca Alkitab sampai pasal 5 mandek. Berikutnya aku mulai tahun ini akan baca Alkitab, baca lagi Kejadian pasal pertama sampai pasal 5 mandek. Mulai tahun ini aku akan baca Alkitab, Kejadian pasal pertama sampai pasal 5 mandek lagi. Kapan hari ini ya toh? Iya. Ayo jujur. Yang ada di, ayo coba sih saya mau tanya, siapa yang pernah baca Alkitab minimal Kejadian sampai Wahyu 1 kali? Yang kata Kali. Nggak mampu. Oh ada ya? Oh ada ya. Biasanya yang pintar-pintar ingatannya kuat tadi tuh banyak yang angkat tangan nanti pasti. Ya. Tapi biasanya nggak angkat tangan itu saya tahu. Yang ingatannya nggak kuat, yang biasanya lalian. Tapi jangan salah, ada kelebihannya. Nek di lori hati wong lali ya. Jadi enak damai. Damai gak dibaca sakit hati, betul nggak? Tapi mari hari ini Tuhan, aku mau belajar taat. Aku mau belajar buka Alkitab. Walaupun aku kalau buka Alkitab baru baca 1 pasal, aku ngantuk Tuhan. Padahal aku lihat TV 2 jam gak ngantuk. Aku lihat media sosial, update gak ngantuk. Baca Alkitab baru 1 ayat sudah ngantuk Tuhan. Boleh hari ini aku belajar tak melek-melek no Tuhan. Aku mau belajar taat kepadamu. Bukan karena aku takut dihukum, tapi aku takut menyakiti hati Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah terlalu baik bagi kita. Takut akan Tuhan semacam itu ya Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu benci kejahatan. Ya, takut akan Tuhan itu benci kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13. Coba dilihat. Amsal 8 ayat yang ke-13. Oh, saya bacakan ya. Sudah keluar kok, terima kasih ya. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Nanti sampaikan nih, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, ini takut akan Tuhan, benci kejahatan. Lalu diberi contoh kejahatan yang umum, yaitu yang pertama yang sering kali ada, yaitu namanya pertama apa? Sombong. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang suka menyombongkan diri? Makanya kalau anak kita prestasi kita bangga, betul apa betul? Kenapa kok bangga? Lalu saudara ceritakan sama teman ini, anakmu kejutan di ini, anakku tambah ini. Nonton yakin, apa ya? Baik, biasanya kalau orang Kristen dibumbui, dia nggak kayak ini bang. Tapi aku nggak sombong, semua karena Tuhan Yesus. Mulutmu kamu nggak sombong, hatimu sombong. Tuhan tahu, betul nggak? Nah, mas apa di antara kita yang masih ada kesombongan? Banyak, ya. Kadang-kadang banyak orang tuh kemakan kesombongan, nggak ngaku, ya. Tapi dengar ya, Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi. Ketika saudara sombong, saudara nyakiti hati Tuhan, itu namanya tidak takut akan Tuhan. Karena Tuhan benci segala kesombongan, kejahatan. Dikasih contoh kesombongan.
kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Ya di sini mungkin ada, tapi ini mulut tipu muslihat, senang bujuk. Siapa di sini yang suka bujuk? Gak ada. Tapi berapa banyak di antara kita kalau kepepet kita bujuk? Apalagi orang tua. Kalau kita ngaku, rasa-rasanya kita dinilai orang apa? Oh, bodoh. Kita kan nggak mau dibilang bodoh. Maka jalan satu-satunya apa, Bu? Betul? Ayo jujur. Berapa banyak orang tua yang bohong? Ya. Nanti yang dikorbankan biasanya kalau punya pembantunya. Betul apa betul? Oh ya pembantu mau tadi ngomong aku nggak ngomong begitu. Omong itu. Itu namanya mulut kita penuh dengan kebohongan. Tipu muslihat. Oh koncoku itu ngomong gitu, bukan aku nggak ngomong. Padahal ngomong. Demi apa? Menyelamatkan diri. Maaf ya kalau keras ya. Mungkin di antara kita banyak yang melakukan itu. Hari ini izinkan saya datang untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan membenci mulut penuh tipu muslihat. Maka kalau saudara punya takut akan Tuhan, saudara mulai buang ini. Ketika saudara mau bohong, saudara memilih untuk tidak berbohong. Bukan karena saudara takut dihukum Tuhan, tetapi karena saudara takut menyakiti hati Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati bagi saya di atas kayu salib. Maka masakan saya mau bohongi Tuhan. Apalagi di masa tua saya. Saya gak mau lagi mulut saya penuh tipu muslihat. Saya mau ngomong apa yang benar. Yang terakhir, puji Tuhan. Iya, menyembah dalam ketakjuban. Wah ini juga menarik. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, menyembah dalam ketakjuban. Coba kita lihat Mazmur 33 ayat 18. Ya. Jadi nanti semua ayat-ayatnya, kalau Bapak Ibu Saudara catat, saya berdoa Bapak Ibu seperti jemaat di Berea yang mau meneliti kembali firman Tuhan ya. Apakah benar demikian yang saya katakan? Nah, saudara teliti. Saya manusia, saya mungkin bisa salah, tetapi saya berjuang semaksimal mungkin untuk memberitakan isi hati Tuhan. Ya, tetapi saya juga tidak mau berkata bahwa saya pasti benar, tapi saya berusaha oleh kasih karunia Tuhan memberikan kebenaran pada saudara. Oke, nanti diteliti di rumah ya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Yang terakhir ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mungkin saudara bingung, kenapa kok saya bilang begitu? Nanti dibaca seluruh ayatnya supaya nanti saudara jelas. Bahwa yang ketiga, yang terakhir, takut akan Tuhan berarti saudara kalau datang sama Tuhan, memuji Tuhan tuh dengan penuh rasa takjub, dengan penuh rasa hormat, seolah-olah Tuhan sedang ada di depan saudara. Saya mau tanya, tadi kalau Tuhan di depan kita, Bapak Ibu waktu nyanyi tadi loh, menyembah Tuhan, Tuhan bakal bilang, sip, kamu sungguh-sungguh. Atau dengan jujur saudara mengakui, enggak. Tuhan mungkin akan bilang, kasih. Tadi kamu gak sungguh-sungguh. Coba saya mau tanya, kalau saja Tuhan benar-benar ada di sini di hadapan saudara, kira-kira Tuhan nilai saudara tadi ibadahnya seperti apa? Jujur, datang gak dengan takut akan Tuhan, takjub akan Tuhan. Sampai hari ini saudara, saya jadi gembala sidang. Saya berjuang selalu kalau kebaktian saya tetap sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya juga sedih kalau lihat rekan pendeta yang kalau kebaktian, ya, wah nggak sungguh-sungguh gitu ya, terus minta jemaatnya sungguh-sungguh, wah nggak benar, ya, susah. Saya berjuang. Bahkan ketika jemaat saya nggak berkhotbah, karena saya mulai beberapa tahun lalu membatasi, saya nggak mau lagi khotbah setiap minggu. Dulu, saudara, awal-awal saya diminta khotbah setiap minggu. Saya bilang, ya sudah, tapi saya latih itu, karena saya ingin yang lain juga bisa. Jadi supaya saya juga bisa mempersiapkan dengan lebih baik, ya. Karena kalau setiap kali nanti kebaktian tengah minggu ya saya khotbah, minggu ya saya khotbah, waduh, ya, saya itu persiapan dulu tidak bisa maksimal.
sedih saya. Nah, saya kemarin kalau persiapan firman prinsip saya khotbah 1 jam, itu saya persiapan tuh 20 jam, 30 jam saya persiapan. Nah kalau setiap minggu itu kan kejar-kejaran ya, belum lagi dengan kegiatan tugas pelayanan. Waduh, puji Tuhan, beberapa tahun lalu sudah mulai bisa 1 bulan hanya 2 kali. Ya, saya hanya 1 bulan pokoknya saya 1 bulan khotbah 2 kali. Jadi 2 kali, selain itu khotbah orang lain. Tapi saudara tahu saya tetap ada di sana, saya berjuang ada di sana. Kecuali saya terpaksa harus keluar kalau saya tergerak. Biasanya saya kalau minggu nggak mau klien keluar, saya banyak tolak. Ya, tapi kalau saya betul-betul tergerak baru saya berangkat. Ya, jadi saya jarang sekali mau keluar kalau minggu. Saya tunggoi Jumat. Karena doktrinnya begitu di otak saya. Gembala itu harus nunggoni Jumat kan. Jadi Jumat saya khotbah, saya mau saya tetap duduk di sana, tetap duduk. Saya tetap memperlihatkan saya sungguh-sungguh dengar. Kenapa? Karena siapapun yang memimpin, yang saya harus lihat itu bukan orang itu, tetapi Tuhan yang sedang bersama-sama saya. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Maka kita coba tanya, hari ini kalau Tuhan datang sama kita, beneran dia bakal begitu tadi? Atau coba lihat kanan kirinya, jangan ketiduran kan? Kalau hari ini Tuhan yang ngomong, berani nggak saudara ketiduran? Walaupun Tuhan ngomongnya kayak orang yang bikin ngantuk, saudara, hari ini mari kita membaca. Saudara, tapi kalau Tuhan yang ngomong model kayak begitu, ada yang berani angop? Angop saudara tadi. Kenapa? Gak berani. Kenapa? Takut Tuhan, betul gak? Nah, kadang-kadang kita itu lihat orangnya. Kita lihat orangnya. Ya, mari kita bukan lagi lihat orang. Kita lihat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Saya berdoa hari ini, saudara sekalian pulang dengan hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, itulah harta benda sejati saya dan saudara. Tantangan hidup selalu ada. Hidup gak selalu baik-baik saja, sampai kapanpun ada. Tetapi dengar, jangan gentar, jangan takut. Justru di tengah kegelapan dunia, seringkali cara Tuhan membuat anak-anak Tuhan tampil bersinar, menyatakan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan ditutup Alkitabnya. Tuhan, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada mungkin pemimpin pujian WL atau Bapak Gembala. Saya nggak tahu kebiasaan di sini, saya takut menyalahi Bapak Gembala. Terima kasih Bapak Gembala. Tuhan ya, semua diberkati Tuhan ya. Tuhan, hari ini kita semua kenyang dengan firman Tuhan ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita, saya sampaikan pengumuman ya. Untuk bulan depan ya, kita ketemu tanggal 5 ya, tanggal 5. Betul ya, tanggal 5 Juli ya. Hari ini ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, separuh yang tidak ada bersama kita ya. Satu, memang ada acara gereja ulang tahun di KJW Turen. Yang kedua, ya ada jemaat yang meninggal dan sekarang sedang dimakamkan di makam Kristen Sukun. Jadi kelihatannya Bapak Ibu tidak nutut kalau mau nyawat sekarang ya. Mbak Jum, sudah dengar ya? Belum ya? Anaknya Bu Endang, si Yesaya itu ya. Ya, baru dengar ya. Jadi mungkin kalau mau maisong, mau layat ya layat ke rumahnya aja di Kemantren itu ya, Gambir ya, Gang 1 mungkin ya. Ya. Hah? Oh, Sukun Gang 10 rumahnya. Oke. Sukun Gang 10 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua kenyang firman Tuhan hari ini dan saya yakin kita akan ketemu bulan depan dalam pertolongan Tuhan ya. Pak Stefanus, terima kasih Tuhan memberkati ya. Firman-Nya luar biasa ya. Sisi santi cukup ya. Oke, sisi minta mama ya. Sisi Jawa water JJ ya, santi suku nih. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau berkat dari Tuhan. Setelah itu kita nyanyi Bapak terima kasih ya. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah.
karena Engkau melawat kami dengan firman-Mu, dan biarlah takut akan Tuhan itu menjadi harta kami yang paling hakiki. Dari sejak kami muda sampai kami usia lanjut, yang kami percaya orang yang takut akan Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Bahkan semua janji-janji Tuhan akan tergenapkan dalam hidup kami. Sebentar kalau umat-Mu ini kembali ke rumah mereka masing-masing, hadirat Tuhan tetap menyertai mereka untuk memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga seluruh kaum lansia, kaum usia emas ini terpelihara dalam kasih sayang-Mu, dan bahwa kami terus lebih hari lebih dekat kepadamu sampai kami tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Engkau pelindung kami, sesungguhnya umat-Mu ini ada dalam peleguan tangan-Mu, dan tak seorang pun merampas mereka dari kasih sayang-Mu. Ini domba-domba penggembalaanmu yang tak pernah kekurangan dalam ribaanmu. Mereka semua pulang dengan berkat, dan biarlah berkat itu menjadi bagian kami sekalian, yang melayani diberkati, yang dilayani juga diberkati, tidak seorang pun yang terlewatkan. Sebab itu dengan iman kami membuka kedua tangan kami mohon berkat limpah dari Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan segala berkat ini turun atas kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saya lupa. Saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk doa-doanya Bapak Ibu ya, karena ada yang tahu ada yang enggak gitu ya, daripada Anda tanya-tanya ya. Sampai orang Mojokerto ini ya tahu dari mana ya. Ya, saya kok jadi di WA sama dia. Sehabis ibadah ulang tahun yang lalu, saya ini diam-diam dapat hadiah. Ya, dapat hadiah melencer ke Kuala Lumpur. Ya, saya coba cerita nih, bagaimana ceritanya saya sampai di Kuala Lumpur. Tiba-tiba saya ini bleeding. Ya, jadi hari ini temanya bleeding ya. Ibunya, mamahnya Pak Steve juga bleeding, Bu Stefanus itu juga bleeding sampai operasi. Saya juga bleeding. Ya, saya yakin ini pendarahan terakhir buat saya. Setelah itu menopause. Gergetan saya kok moro-moro lemes gitu ya. Terus lemes. Saya ngomong sama anak saya, loh dia opo ya kok lemes ya. Coba Pak lihat HB saya tinggal 8. Ya, HB laki-laki itu 13,5, ini tinggal 8. Coba bisa bayangkan ya, itu dekok kabeh ya. Lihat atas itu semua mentiung dan sebagainya. Lalu saya dibawa ke RST. Ya, dibawa RST, saya mesti suntik Sinovac ya, suntik Sinovac untuk naikkan HB. Nah di infus itu masuk 1. Tak pikir ya wis lah, nanti saya pulang ya wis lah. Saya lihat suruh nama itu paling males ya. Anak saya ini suruh perawatnya datang ke sini, masukkan lagi 1 Sinovac, kurang 2. Nah saya mesti melayani ke Solo Pak. Jumat, Sabtu, Minggu khotbah di Solo, Sabtunya istirahat, Jumat. Nah saya ini khotbah pakai plat. Ya pakai plat itu saya pikir habis khotbah karek masang ini tuh saudara ya. Habis amin masuk kantor mau dipasang plat, macet. Aduh tangan saya ini saudara ya. Pulang. Waduh mateng kon ya. Jadi saya pamitan sama Gembala Betani Pasar Legi Solo. Sorry lo ya, aku udah bisa pergi, udah bisa melayani, hatinya turun terus ya. Terus lemes, terus Minggu ya di rumah, Senin saya ke Kuala Lumpur. Ya,
Bener ini, seliut gitu ya. Sampai sana diperiksa, ternyata di atas lambung saya ini ada varisesnya. Varises kan biasanya nang dengkul. Halo, ibu-ibu kalau melahirkan terus kurang kenceng sikile itu kan varisesnya kentole ya. Nah ini varisesnya di dalam, atasnya lambung. Jadi saya mesti pendarahan, lalu darahnya masuk lambung, lalu keluar lewat kotoran, warnanya hitam. Jadi nek wong kuno mbiyen jenenge nelek gagak. Lha iku wis meh mati biasanya ya. Lah wis nelek gagak itu biasanya orang desa wis jarno aja lho apa-apa turutono iki wis meh budal ya. Nah, untung saya ini kok cepet ke sana, Tuhan pimpin sampai di sana saya di Senin. Sore istirahat, Selasa pagi jam 10 masuk rumah sakit. Dokternya ngomong nanti jam 6 lah masuk rumah sakit. Sabtunya diikat semua di dalam ini lambungnya supaya varisesnya itu copot gitu ya. Dioperasi lewat atas. Nah setelah itu sampai 4 jam ya saya masuk tuh jam 4 sore, keluar itu sudah jam 8 malam. Roto-roto clear, roto-roto sadar, roto enggak gitu ya. Dokternya datang lagi. Kan orang Cungko, lah orang Cungko itu kan omong tuh angel ya. Lah Cungko itu lebih angel mana Malaysia ini? Ya dia ngomong ada rasa sakit ya? Enggak, saya ngomong ya roto-roto enggak pakai kerudung, enggak sakit lah minum nah ini ya, minum jus jeruk. Ya saya minum glegek kok enggak sakit ya wis diombeni. Sebentar lagi jam 10 dia datang lagi. Ya dia ngomong begini, sakit ya? Lalu minum enggak sakit ya? Enggak sakit lah. Ya, kalau udah sakit maka bubur dah sekarang mangan bubur saya sampai mau menteleng itu aja kau sadar enggak ya. Terus anak saya berkata tangan naik Pak pokoknya tidak sakit lah. Lalu dia berkata besok pagi tak periksa lah. Kalau pil tak bau tidak boleh pulang lah ya. Lalu dia datang lagi jam 6 pagi. Saya ada sakit ya? Enggak. Karena enggak sakit ya? Enggak. Sudah beli bakar ya? Ya. Ada darah dah? Ada. Ya sekarang maka semua maka dah boleh pulang. Bayang loh saudara ya. Bunting-bunting saya tanya sama dokter. Dok saya enggak boleh makan apa? Semua boleh lah. Ya pun ada Malaysia maka durian banyak-banyaknya semua maka boleh lah. Ya. Jadi saya pulang. Ya saya pulang. Habis saya pulang itu 8,9. Ya naik 0,9. Ya puji Tuhan hari ini 11,9 ya. Jadi Friday serata abang baru datang buyut ya Tuhan itu ya baik ya. Nek saya khotbah kesuwen kita kan ya geblak ya. Kok ya ono malaikat Tuhan yang disuruh dari Mojokerto ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara saya sampaikan terima kasih banyak. Doa kita ini doa yang Tuhan pasti kabulkan ya. Makanya saya tetap berkata banyak doa supaya berkat Tuhan turun atas kita. Masih ingat kan? Fuji sao tau kau sao fuji. Ini foya tau kau? Ini menu fuji lah ya. Nah, pertanyaannya satu kan ini tahu kau? Wong tahu kau kan Yesus suci Tuhan. Ya Tuhan itu yang luar biasa pasti menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Jumpa bulan depan dalam pertolongan Tuhan. Nasinya sudah siap, rotinya juga sudah siap. Oke. Duduk saja apa berangkat? Berangkat ya. Yang sini dulu lebih dulu ya, supaya ada jalan ya. Yang sebelah sini supaya kita punya jalan ya. Oke, hati-hati di jalan. Tuhan memberkati kita. Pelan-pelan aja Ibu Bapak. Sebelah sini dulu. Ya, jumlah kita kan tidak banyak hari ini ya, jadi tidak terlalu sesat ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Jangan
Ini